Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati sahibul bait, keluarga besar Bapak Sidik. Sidik. Semoga hadirnya kita di sini di jamu dengan berbagai macam hidangan menjadikan pahala khususnya bagi beliau yang mengundang kita. Yang kami hormati segenap para asatidz, Al-Ustaz Haji Ahmad Saifi SAG, yang saya hormati Al-Ustaz Haji Bahrudin Abung baik lagi. Dan segenap jamaah pengajian al-Muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melangkahkan kaki kita dalam niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan dicatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita di nanti ya, hari kiamat nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan umat manusia yang paling soleh yang pernah ada. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Al-haya'u yantafi'u ilal haya'. Orang yang masih hidup bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kita masih bisa nih. Orang yang masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Nah, kita masih bisa nih. Apapun yang kita bisa, kita ajarin ke orang lain. Kita bisanya ikro, ya kita ajarin ikro. Kita bisanya bantuin orang, apa yang kita bisa bantuin. Itu adalah sebaik-baik manusia, memberikan manfaat kepada orang lain. Semua manusia punya ada manfaatnya sebenarnya. Jangan dipikir nggak ada manfaatnya. Ya gue mau bisa apa-apa, nggak mungkin nggak ada. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Bukan ustadz doang punya kelebihan, semuanya punya kelebihan. Manfaatkan semua yang ada dan jadikan itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga al-haya, orang yang masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang udah mati. Nah, emang ada. Bagaimana caranya? Kita doain. Boleh, makanya aja berdoa kita kan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anu, doain. Emang kita ngasih manfaat sama orang yang sudah mati gimana? Cuma bisa, doa.
Doa, nggak mungkin kita lagi ngajarin komputer. Sini gua ajarin komputer, lah orang udah tiduran. Iya nggak? Lah kan orang di kuburan kita ajarin ikro, ya nggak bisa. Bagaimana cara bantu manfaatnya kepada orang yang udah mati? Kita berikan doa. Apalagi kepada kedua orang tua kita, kan diajarin doanya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan salah satu amalannya. Apa itu? Anak yang soleh. Anak yang soleh ya ta'ulah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi sedekah bisa. Ini saya niatin nih sedekah untuk orang tua saya. Bisa. Baca Al-Quran buat orang tua saya. Itu bisa. Nah, orang yang masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Bisa. Selanjutnya, orang yang udah mati memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Nah, ini ekstrim. Memang bisa? Bisa. Coba kita lihat. Orang mati memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati, orang masih hidup. Nah, bagaimana caranya? Lah itu kalau kita ziarah, coba kita lihat tempat ziarah. Makam-makam wali. Makam-makam wali Allah. Itu bayangin, Pak. Kita ke makam Cirebon misalnya. Itu di Solo ada orang jualan banyak banget. Iya Pak. Ada tukang pisang. Lah kalau kita ke Banten itu ada bakwan yang segede-gede tampah. Ya kan? Itu banyak banget orang dagang. Gara-gara apa itu? Gara-gara ada orang mati satu. Orang mati itu gara-gara ada orang mati. Terus apa lagi yang untung? Yang manfaat? Itu nggak minta-minta disebut. Tukang parkir. Lah itu tukang sewa mobil. Wah, orang bolak-balik mulu. Itu memberikan manfaat kepada orang yang masih gara-gara siapa? Gara-gara satu makam doang. Udah mati aja masih memberikan manfaat. Kenapa? Karena orang soleh. Ya enggak. Tuh orang jualan berapa banyak itu di sana. Ya kan bolak-balik ke sana. Itu orang yang udah mati memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ya kan? Ada lagi orang mati yang memberikan manfaat kepada orang mati. Ada enggak? Orang udah mati nih memberikan manfaat kepada orang mati. Wah, saya mau ceritanya. Ada makam Habib. Dahulu ini Habib Al-Sagran kalau nggak salah. Ada seorang Habib wafat. Nah, makamnya itu ada nenek-nenek. Nenek-nenek bersihin tiap hari. Bersihin, ada sampah dipungutin, badannya udah nggak kuat dijongkok gitu. Udah lama tuh nenek akhirnya meninggal. Dia pesan, saya minta dikuburin di sekitar makam sini. Ya kan? Dia minta kuburin di makam situ. Pas udah berapa lama itu makam, ada pemugaran. Makam-makam yang nggak sesuai dengan silsilah ini akan dipindahkan. Akhirnya diketuklah itu makam. Ini makam siapa nih? Nggak jelas ini makam. Dia buka. Pas sudah dibongkar itu makam, wajahnya kembali muda, gadis lagi. Padahal yang meninggal. Pas begitu dibongkar itu mas, ini siapa ini? Nggak ada silsilah. Akhirnya ada cucu-cucunya pada ngeliat. Lah, ini mah dulu makam nenek saya. Ini fotonya ada. Lah, kok di fotonya mau foto masih muda? Mah apa lu bilang sebenarnya nenek? Fotonya kembali muda. Orang mati memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Makanya bisa jadi kalau kita di makam ini sono nih, di Mekah nih kalau ada para
masuk keluarga Nabi Al-Bait, ya bisa jadi kita juga ikut-ikutan. Tapi jangan pengen antar kok mati di sana lagi mah haji, ya jangan. Kalau ada namanya soalnya. Ada nama aja. Ya kan? Waktu doang. Kalau ketahuan. Nah, itu. Yang paling penting adalah kita sekarang. Nanti kita di kuburan kita bagaimana ini? Orang pada datang ziarah apa enggak? Boro-boro orang ziarah, orang lewat aja pada takut. Iya enggak? Lewat makam pada takut. Buset deh bajingan dulunya, serem. Kita boro-boro bermanfaat waktu hidup. Iya enggak? Udah matinya aja bikin serem. Nah, kembali kepada kita semuanya. Ya, kita itu mau pilih mana? Mari kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Kita bisa ngajar Iqra, kita baca Iqra. Minimal buat siapa? Buat keluarga kita. Ya kan? Buat keluarga kita. Jadi ngajar itu nggak mesti kemana-mana. Sama anak, sama istri juga bisa. Ya kan? Ya gue mah nggak ada yang manggil, nggak ada yang ini. Gue aja anak. Iqra sama. Ya kan? Pahala mah sama. Lah bagaimana kita mau ngajar anak istri kalau kita juga nggak bisa baca Quran? Tapi ternyata alhamdulillah kita dengerin tadi Jagger udah bisa. Marah-marah mulu yang saya. Ya Allah. Tawain nama-nama. Alhamdulillah, nggak nyangka baca lancar tuh, ya. Kita nggak nyangka dulu. Bisa jadi imam ini. 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kan kita baca masih pada salah-salah. Kita nggak tahu kita bakal bisa kan? Ya gue mengaji udah tua. Gimana mau bisa? Udah gue nyampur udah gitu kan? Kepikiran kita begitu kemarin kan? Ternyata sekarang bisa beneran. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Apapun yang kita pelajari, jangan usah putus asa. La tayasu mirrafil. Jangan pernah putus asa, tenang aja. Selama napas masih ada, itu masih ada usaha untuk kita. Ya. Kan dulu ada cerita namanya Ibnu Hajar kan? Ibnu Hajar, nama aslinya Ibnu Hajar itu kan artinya anak batu. Kalau kita terjemahin anak batu, dulu nyantren dia nggak bisa. Bebel banget. Udah 15 tahun nyantren udah bisa apa? Yang susah banget, pokoknya orang paham dah. 15 tahun, 20 tahun dah tuh. Akhirnya dia pulang nyantren. Nyampe di pulang di perjalanan, yang dulu mah pada nggak ada kendaraan, kehujanan, dia berhenti. Ada gubuk lah. Ya. Lagi hujan, nungguin hujan reda. Dia liatin tuh hujan. Pas begitu dia lihat ada air netes, jatuhnya ke batu. Itu batu kali gede banget ya. Itu dia lihat, itu batu lama-lama bolong. Batu lama-lama kejatuhan air. Lepas sudah gitu, wah dia mikir, batu yang keras banget aja bisa bolong sama air yang cair itu. Masa gua orang bisa? Akhirnya dia udah pulang nyata, dia balik lagi. Mondok lagi dia terusin, masa gua kagak bisa? Pas udah begitu, mapal ternyata dia malah jadi ulama, dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab alim ulama. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk tetap semangat dalam belajar. Jangan dipikir kita udah tua, udah nggak bisa belajar lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menjelaskan. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat, sampai mati berarti kan. Nabi aja bilang begitu, berarti ada harapan kita masih bisa. Sukses juga begitu. Ada orang sukses, kerja susah banget, mau kerja susah, mau bikin usaha bangkrut mulu. Iya enggak. Pokoknya udah kagak bisa dagang, udah bisa. Udah dagang sayuran berubah lagi. Wah, gua dagang kayak sayuran cocok. Gua dagang nasi goreng kagak cocok juga. Udah pindah-pindah tempat, agak ada yang bisa. Ya.
Jahit juga orang bisa. Gerobak jual Iya. Iya nggak, dari nggak punya gerobak sampai gerobaknya dijual. Oh jadi masih baru Pak. usaha juga begitu. Tapi kita lihat KFC itu KFC makanya ada logonya tuh. Ada gambar aki-aki kan, jenggotan. Itu kolonel. Itu dia baru dapat resep Kentucky Fried Chicken udah umur 87 tahun. Tenang deh. Kita ada mending. Baru sukses itu Kentucky, terkenal di mana-mana sampai sekarang semuanya pada ikut-ikutan bikin Kentucky ayam goreng itu. Pinggir jalan nih pada ikut-ikutan itu. Itu bumbunya di situ semua, resepnya. Baru dia berhasil setelah di usia 80, udah nyoba apaan aja. Gitu. Artinya sukses bisa kapan aja. Siapa lagi? Dulu dia juga begitu. Yang punya. Dulu dia obes sebenarnya. Ada dulu, saya nggak sebut lagi siapa lagi. Pokoknya ada dulu OB. Ya kan dia kerja situ, jadi OB terus. Lama-lama dia dipercaya, malah punya saham, malah jadi bos sekarang. Nah itu banyak kisah-kisahnya itu, memberikan kita semangat untuk tetap kita mau belajar dan berusaha, belajar agama dan belajar agama mah dari buaya sampai lihat lahat. Kalau belajar yang lain, belajar umum, kalau udah selesai udah, iya nggak? Kita belajar matematik nih, masa lagi tua lagi ngapain rumus baik? Lagi belajar rumus baik, rumus antri. Apa rumus antri matematika antri? Satu per satu antri. Ya kan? Nah, nggak bisa. Orang yang udah kerja aja. Ini dulu Pak saya ngajar nih. Ada bocah belajar matematik apa bang? Udah tenang aja. Pas begitu dia kerja di bank, matematiknya pakai lagi nggak? Udah beda. Udah bukan udah nggak main rumus lagi. Iya nggak? Udah main komputer baik, udah nggak pakai rumus lagi. Nggak mungkin lagi ngumus rumus lagi merasakin akar pangkat enggak. Iya nggak? Pak Yasin dulu matematik masih dia praktekin nggak sekarang? Iya nggak? Masih pakai rumus nggak? Akarnya udah dibuangin. Dulu mah akar dipakai. Nah, mudah-mudahan ini semua ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua. Yang penting tetap semangat. Yang belajar ngaji tetap semangat. Ya kan? Jangan mikir umur lagi. Ya kan? Mudah-mudahan emang mungkin ini jalan kita untuk menuju husnul khotimah. Ya kan? Karena macam-macam husnul khotimah. Ada orang lagi ngaji husnul khotimah. Iya enggak? Coba bayangin, Pak. Aku berhenti ngaji belah. Pas lagi udah gak berhenti ngaji, udah nggak ada jadwal ngaji, udah nggak niat ngaji, tiba-tiba mati. Matinya lagi nggak ngaji. Lagi ngalung, lagi nyawer. Ya, nah kita ada semua paling kita niatkan untuk senantiasa belajar ngaji dan mendalami ngaji. Mudah-mudahan kalau kita nggak sampai nih, Pak, ini ngaji kita belajar ngaji terus nih, nggak nyampe jadi ustaz. Pasti anak cucu kita nerusin kita. Amin. Dan dia yang akan mendoakan kita. Ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kepada guru kita silakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita selalu ingat ya, untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan katanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Jadi kalau kita pengen bisa, ya kita sungguh-sungguh. Bagaimana caranya sungguh-sungguh? Di sini kita belajar,
dibetulkan apa yang memang belum benar. Di rumah kita suka baca-baca juga. Jadi apa yang kita dapat di sini itu kita ingat-ingat. Insya Allah melekat. Dan yang terpenting kita dan keluarga kita kalau mau ilmu itu nempel, ya, makanlah makanan yang halal. Kita nyari duit buat keluarga kita, nyarinya yang halal. Ngobek yang halal. Jangan ngobek bohong mulu. Ada nggak yang ngobek orang bohong? Nggak ada. Ada ya? Ada yang ngobek jujur. Cuman orang dapat tuh ngobekan. Bohong kan polos. Jangan polos-polos lah. Ngobek mah orang boleh polos. Orang boleh jujur ya? Kalau dileceh. Ya kalau jujur orang dapat. Ya dapat mah dapat. Nah, itu kan pendapat kita. Dapat kita itu. Iya dagang. Dagang mah bisa jujur. Iya. Cuman mungkin orang habis dagangan dah. Yang jelek diselasukin. Ya itulah. Untuk kita melekat pelajaran yang apa yang disampaikan, ya itu modalnya memang. Ya. Kalau Imam Syafi'i, ya kalau dia belajar tuh, hafalannya hilang tuh. Hafalannya hilang apa yang dia ini gitu kan. Ya ternyata dia ngomelin orang doang. Bukan ngomelin, bilangin doang padahal mah bikin orang sakit hati. Itu aja hafalannya jadi orang nambah-nambah. Ya kan? Apalagi ngomel mulu kalau dia. Makanya bini kalau ingin hafal jangan suka ngomel hati gitu. Asal romelin. Orang omelin baik. Romelin. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita bacain doa buat baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang hari ini nggak bisa hadir, mungkin karena kesibukan atau juga karena sedang sakit. Kita doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesibukan dunianya tidak melenakan dia untuk kepentingan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك عن كل صلاتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله إنك على درجات وتبلغنا وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا ولا تسلط علينا من لا يحبك ولا يرحمنا وارزقنا منها الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى خير قربنا وعن الشر أبدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.